Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian semoga dirahmati Allah. Tadi sebelum berangkat sudah ada yang bertanya kepada saya, apakah sebaiknya tidak online? Saya bilang, iya, saya sampaikan. Mungkin karena kita sudah tidak tatap muka selama kurang lebih 4 bulan, 4 atau 5 bulan. Mungkin kita mereview ya. Tapi saya juga sampaikan, saya menyanggupi tatap muka ini secara offline, tapi dengan syarat pemenuhan protokol kesehatan ketat. Karena juga dari pengurus EP juga selalu diingatkan untuk taat kepada aturan yang sudah ditetapkan bersama. Nah, ini karena sudah 4 bulan, seingat saya ini mau memasuki masalah bagian waris untuk untuk saudara. Nah, saya akan review dari awal sampai yang terakhir beberapa materi kita yang telah kita pelajari. Tapi meskipun waktunya tidak begitu banyak, insya Allah ini konektornya lupa saya membawa. Ini laptop model yang Samsung ini sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia. Jadi hanya di Eropa. Nggak tahu kenapa laptopnya nggak dipasarkan lagi di Indonesia, sehingga kesulitan saya konektornya. Tadi ada dua, satu digunakan oleh istri, mau saya pakai tidak bisa diganti katanya, pakai yang lain, suruh pakai yang lain, akhirnya saya pakai ini. Baik, saya awali. Faraid dari kata fariyadah, jamak dari fariyadah, dasarnya dari kata al-farad, artinya ketetapan, kepastian, kewajiban, ketentuan. Secara bahasa, secara istilah, dari sekian definisi, sekali lagi saya mengambil definisi yang diringkaskan atau yang dipilih atau disusun oleh Profesor Dr. Muhammad Tengku Hasbi As-Siddiqi. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Ilmun yu'rafu bihi man yaris wa man la yaris wa miqdaru kulli waris wa kayfiyatut tauzi'. Jadi ada 4. Ilmun yu'rafu bihi man yaris, siapa yang berhak mewarisi. Wa man la yaris, siapa yang tidak berhak mewarisi. Wa miqdaru kulli waris, berapa kadar atau bagian setiap ahli waris. Wa kayfiyatut tauzi', dan bagaimana cara pembagiannya. Yang ketiga, hukum mempelajari ilmu ini adalah hukumnya fardu kifayah. Tapi mengamalkan hukum ini dalam pembagian warisan adalah fardu ain. Yang keempat, rukun ada 3. Yang pertama muwaris, yang kedua waris, yang ketiga maurus. Jadi ada yang mewariskan, ada yang mewarisi, ahli waris, ada yang diwariskan. Nah, keempat tadi, yang kelima syaratnya terhubung dengan rukunnya. 1, meninggalnya mewaris. Yang mewariskan harus meninggal.
Kalau masih hidup sudah mewariskan, itu bukan kasus warisan. Maka itu penyebutannya lain. Kemudian yang kedua, hidupnya ahli waris. Ahli waris harus hidup. Baik meninggalnya muwaris atau hidupnya ahli waris itu bisa dua. Baik secara biologis dilihat, ya memang meninggal, kelihatan jenazahnya, atau secara hukum. Berangkat ke luar negeri sebagai suami, sebagai ayah, lalu hilang beritanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Bagaimana dengan keluarga? Nah, ini harus segera diputuskan. Maka itu harus meminta keputusan hakim. Kalau yang terdekat dengan kita kasus pesawat Malaysia itu. MH berapa itu, Pak? Kan hilang. Kan hanya dengan diyakini itu, gak melihat ada di mana, hilang di mana, kan nggak tahu hilangnya di mana, kira-kira jatuh di mana atau bagaimana, nggak benar-benar yakin. Meninggalnya mewaris, hidupnya ahli waris, kemudian harta warisan. Yang berikutnya adalah sebab. Rukun, syarat, sebab. Nah, jadi maaf tadi rukunnya, syaratnya, syarat yang ketiga adanya sebab pewarisan. Maaf, adanya sebab pewarisan. Tadi rukunnya ada 3, mewaris, waris, dan maurus. Kemudian syaratnya meninggalnya mewaris, hidupnya waris. Kemudian yang ketiga adanya sebab warisan. Jadi sebab warisan inilah yang nanti menjadi urutan pembahasan berikutnya. Seseorang bisa mewarisi itu harus ada sebabnya. Sebab itu karena 3. Yang pertama karena pernikahan. Yang kedua karena kekerabatan. Yang ketiga karena membebaskan budak. Karena pernikahan ada 2 orang. Karena kekerabatan ada 21 orang. 21 orang. Karena membebaskan budak ada 2 orang. Karena pernikahan itu ada 2, yakni suami istri. Karena kekerabatan itu dimulai dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ayah, ibu, kakek dari ayah, nenek dari ayah, dan nenek dari ibu. Terus saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki tadi seayah dan saudara perempuan seayah, kemudian saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Lalu paman kandung dari ayah, kemudian paman seayah dari ayah, kemudian sepupu laki-laki, anak dari paman kandung, sepupu laki-laki, anak dari paman seayah. Paman, saudara seayah dari ayah yang meninggal. Itu totalnya 21. Ditambah dengan 2 mu'tik dan mu'tikoh itu dari membebaskan budak. Nah, itu rukun, syarat, sebab. Nah, berikutnya yang membuat terhalang. Yang pertama, seseorang menjadi terhalang dari mendapatkan warisan itu yang pertama, 1, karena terlibat membunuh atau membunuh orang yang membunuh mewaris, orang yang mewariskan hartanya. Ya contohnya 2 orang bersaudara, si A dan si B. Si A menikah, si B juga sudah menikah. Si A ini tidak punya anak, tidak punya keturunan. Sedangkan si B ini karena tahu kakaknya ini nggak punya anak, nggak punya keturunan, jadi kalau meninggal dia bisa dapat harta warisan kakaknya. Tapi kakaknya nggak meninggal. Dia ingin segera ingin segera mewarisi hartanya. Ini si B menyegerakan itu kakaknya. Nanti terlibat begini,
terbukti secara hukum dia terbukti terlibat, maka dia batal haknya otomatis. Karena ketetapan syariat yang membatalkannya. Terhapus dia, nggak bisa. Maka ahli waris yang lain akan mendapatkan. Yang kedua karena beda agama. Kemudian yang ketiga karena budak, sebagai budak. Nah, ini sebagai pengantar di awal, bagian yang kita sederhanakan. Definisi secara bahasa, definisi secara istilah, hukum, rukun, syarat, sebab, mani, menghalang. Nah, kemudian proses pengurusan warisan. Yang pertama harus diselesaikan adalah biaya pengurusan jenazah. Sejak meninggal sampai dimakamkan itu. Seluruh biayanya diambilkan dari harta yang meninggal. Kecuali ahli warisnya menutup semua biaya itu memang ditanggung anaknya misalnya. Ya sudah. Tapi kalau tidak ada misalnya, tidak begitu ahli warisnya tidak begitu mampu, maka diambilkan dari harta peninggalan si mayit ini. Maka dikurangi itu dulu. Biaya pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua adalah hutang. Dan yang ketiga wasiat ditunaikan. Hutang ini juga pembahasannya ada dua. Hutang kepada Allah, kaitannya dengan zakat dan seterusnya. Nazar juga ada. Dan kedua kepada sesama. Nanti kalau ditambahkan dengan masalah-masalah yang pelik itu masih banyak sebenarnya. Misalnya bagaimana kalau harta itu tergadai. Kan nggak bisa langsung dibagi kalau masih di pegadaian. Siapa yang mau lunasi pegadaian? Kalau yang digadaikan itu emas 1 gram, 5 gram masih sedikit mudah. Kalau yang digadaikan itu sertifikat tanah, sedangkan biayanya digunakan biaya untuk dalam konteks akad berserikat misalnya. Sedangkan proyeknya sedang berjalan, dia mundur harus sudah ada akad sedemikian rupa, itu rumit. Maka tidak mudah. Ini juga semuanya harus diselesaikan. Sampai semuanya sudah bersih, biaya pengurusan jenazah, hutang, wasiat, semua yang berhubungan dengan harta peninggalan sudah bersih, baru ditaksir itu, ditaksir. Baru kita masuk kepada langkah yang berikutnya, ahli waris harus siap, ahli waris. Siap apa? Siap untuk menerima ketetapan Allah. Siap menerima ketetapan Allah itu ya sudah, disitulah dimulai benar-benar penghitungan. Maka ini kondisi yang paling menentukan. Kalau teknisnya yang terjadi di dalam kehidupan kita memang sehari-hari, karena peristiwa faraid ini terjadi setiap hari. Seperti orang yang meninggal, kan ada yang meninggal setiap hari. Jadi ketika meninggal dunia biasanya ada surat kematian, itu menjadikan sebagai dokumen untuk nanti menghadap ke pengadilan agama untuk meminta surat penetapan ahli waris untuk saat ini. Semua sekarang dibuat formal sedemikian rupa administrasinya agar masalah-masalah yang muncul itu bisa diminimalisir biasanya. Karena kalau sudah ditetapkan begitu dengan dokumen yang kuat, menjadi jelas bagian-bagian warisan itu nanti didokumentasikan, kemudian diinventarisir ya, didata semuanya, kemudian nanti ditaksir dan seterusnya. Karena apa? Sekarang ini kan kepemilikan itu hampir semua sudah pakai surat semuanya. Maka untuk melegitimasi bahwa si A ini terhubung kepada si B misalnya, yang meninggal si A, si B ahli waris, itu sudah ada semuanya dokumennya. Ini karena ada kasus anaknya pergi merantau, orang tuanya meninggal dunia. Harta warisannya diselesaikan oleh keluarganya yang di sini, padahal yang lebih berhak anaknya. Jadi anaknya tidak diberitahu. Ini contoh kasusnya apa kejadiannya? Itu contoh yang
keluarga. Misalnya kemarin sore, tadi sore. Ya, karena begini, si A dan si B menikah, punya satu anak. Lalu si A meninggal dunia. Si istri ini, yang anaknya satu, ikut keluarga suaminya akhirnya. Si B menikah lagi di Jakarta. Menikah lagi di Jakarta. Si anak dari si A dan si B, anak pertama ini ya, dewasa, sedangkan ibu kandungnya hidup di Jakarta. Ibunya kan berkarir juga memiliki harta juga. Juga dari keluarga pernikahan yang kedua memiliki anak juga. Ketika si istri ini meninggal dunia, anak dari pernikahan pertama ini kan berhak dari harta istri itu. Berhak. Nah, hanya karena jauh begini ini, tiba-tiba diklaim dia gak berhak. Alasannya itu milik suami. Tapi di dokumen itu justru semuanya menunjukkan, yang tertulis adalah nama istri, nama si B itu. Nama si B semua. Ya rumah, ya toko, ya. Dan rumahnya memang tidak satu. Nah, yang di Jakarta ini anaknya lalu berkonsultasi. Bagaimana saudara saya itu, saudara tiri saya itu kok bisa dapat? Maka dijelaskan, kalau yang meninggal itu adalah ayah mereka, anak pertama ini dari pernikahan kan tidak dapat karena nggak ada hubungannya. Tapi kalau yang meninggal adalah ibu, ini kan anak kandungnya, dia terhubung.